Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Mursadi dari kelas BBI PBSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam pendekatan sastra. Pendekatan pengkajian sastra selalu berkembang. Ragam sastra sangat banyak dan selalu berkembang secara dinamis, sehingga membuat ilmuwan menemukan berbagai pendekatan baru, yaitu contohnya jenis-jenis pendekatan dalam pengajian sastra, yaitu pendekatan mimetik, ekspresi, pendekatan pragmatik, objektif, psikologi sastra, pendekatan moral, pendekatan struktural, pendekatan semiotik, pendekatan sosiologi sastra, pendekatan resepsi sastra, dan pendekatan feminisme. Yang pertama, pendekatan mimetik, yaitu pendekatan yang mengkaji karya sastra berupa memahami hubungan karya sastra dengan realitas dan kenyataan. Yang kedua, pendekatan ekspresif, yaitu pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra memfokuskan perhatiannya pada sastrawan selaku pencipta karya sastra. Yang ketiga, pendekatan pragmatik, yaitu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Yang keempat, pendekatan objektif, yaitu pendekatan yang memfokuskan perhatiannya kepada karya sastra itu sendiri. Yang kelima, pendekatan struktural, yaitu analisis struktur karya sastra yang secara umum belum merupakan teori sastra yang tepat dan belum lengkap. Yang keenam, pendekatan semiotik, yaitu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sebuah sistem tanda secara sistematik. Yang ketujuh, yaitu sosiologi sastra, pendekatan yang menghubungkan karya sastra dengan aspek masyarakat atau pendekatan ekstrinsik. Yang kedelapan, resepsi sastra, yaitu pendekatan ini mencoba memahami dan menilai karya sastra berdasarkan tanggapan para pembacanya. Yang kesembilan, psikologi sastra, yaitu adanya pembahasan psikologi mengenai pembuat karya tersebut, baik pribadi maupun sebagai satu tipe. Yang ke-10, pendekatan moral, yaitu sebuah karya sastra yang menawarkan refleksi moralitas kepada pembacanya. Yang ke-11, pendekatan feminisme, yaitu pendekatan yang mendasarkan pada pandangan feminisme yang menginginkan keadilan dalam memandang eksistensi perempuan. Klarifikasi sosiologi sastra menurut Rene Wellek dan Austin Warren, yaitu sosiologi pengarang memasalahkan status sosial ideologi sosial. Yang kedua, memasalahkan apa yang tersirat dan apa yang menjadi tujuan karya sastra. Klasifikasi sosiologi sastra menurut Umar Yunus, yaitu sosiologi sastra adalah karya sastra dilihat sebagai dokumen sosial budaya. Ia juga menyangkut penelitian mengenai penghasilan dan pemasaran karya sastra. Klasifikasi menurut Ian Watt membedakan antara sosiologi sastra yang mengkaji konteks sosial pengarang sastra sebagai cermin dan fungsi sosial sastra. Macam-macam pendekatan teori sastra, yaitu resepsi sastra eksperimental, resepsi sastra melalui kritik sastra, pendekatan melalui fisik tes, dan pendekatan intelektual. Awal mula lahirnya gerakan feminisme di Amerika, yaitu pemerintah Amerika tidak mengindahkan kepentingan kaum perempuan. Aliran-aliran feminisme: 1. Feminisme liberal. Yang kedua, feminisme radikal. Yang ketiga, feminisme marxis. Yang keempat, feminisme sosialis. Yang kelima, feminisme moderat. Ragam kritik sastra feminis: kritik sastra feminisme ideologis, kritik sastra feminisme genokritik, dan kritik sastra feminisme sosialis dan marxis. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila kurang jelas
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.